Ya, Ustadz, saya tuh kok sulit memaafkan ya. Karena merasa tersakiti itu berat memaafkan. Oke, sekarang saya tanya, yang mudah itu memaafkan atau meminta maaf? Yang mudah itu minta maaf atau ngasih maaf? Minta maaf itu lebih mudah. Saya nabrak nih motornya ibu tuh di depan. Saya tabrak, brer. Saya bilang apa? Maaf ya bu. Mudah ya? Mudah. Tapi ibu yang ngasih maaf? Waduh. Ustadz sih boleh Ustadz. Kalau udah nabrak tetap ganti Ustadz tuh kan? Iya kan? Yang hebat apa? Ada ibu ditabrak, jugrer gitu kan. Maaf ya bu, aduh ya Allah nggak nampak tadi bu. Apa kata si ibu? Wah kurang keras bu Ustadz nabraknya, nabrak lagi aja. Insya Allah Ustadz, saya banyak uang untuk gantinya. Itu orang hebat itu. Itu kemana nyarinya orang kayak gitu bu? Nah ibu, bagaimana caranya agar kita bisa mudah memaafkan? Satu, ingat. Ciri-ciri orang takwa yang dijamin masuk surga di dalam Quran surat Al-Anfal dikatakan wal afina anin nas, memaafkan manusia. Jadi maafkan udah. Tapi Ustaz, saya bisa memaafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Ya, memang ibu, nih saya memaafkan tuh yang makan uang saya bu. Tapi saya nggak bisa. Ya nggak bisa lupa bu, namanya orang disakiti. Ingat saya, tapi udah maafin. Udah saya maafin bu, udah diganti Allah, udahlah. Ya, ada lagi bu, sahabat saya juga nipu juga itu. Ya, makanya hati-hati deh dengan sahabat. Ya betul tadi antum bilang Ustadz, bener ya kalau duit itu udah nggak bicara teman, nggak bicara suami istri. Oh pak, Ustadz aja bisa hilang gara-gara duit. Ya, makanya hati-hati duit bu. Duit itu buat manusia itu udah jadi nggak manusia lagi pak. Ya, makanya hati-hati ujian duit itu ya. Nah, yang kedua, Bunda, pertanyaannya, bagaimana caranya memaafkan? Yang kedua, ingat, orang memaafkan itu dia punya mental lebih sehat. Ya. Nah, tadi ya belajar dari ibu saya, belajar dari bapak saya, kenapa kemudian akhirnya ibu saya dengan mudah untuk melepas semua? Karena sudah memaafkan. Makanya orang-orang pemaaf tuh orangnya sehat, Bu. Wajahnya juga seger-seger. Kenapa? Udah gitu. Orangnya gampang, udahlah maafin gitu. Enggak, aku nggak bisa. Aku nggak mau. Pokoknya ini panjang nih. Ah, itu tuh. Yang gitu-gitu tuh hati-hati tuh. Ya, gampang diserang penyakit. Kenapa? Dendam. Dan dendam itu lawan dari maaf. Orang dendam, coba deh. Ibu lagi dendam, lagi marah. Coba ibu tensinya naik. Kenapa? Dendam dia. Ya, dan orang dendam itu dibimbing sama setan, Bu. Orang dendam itu dibimbing sama setan. Makanya pembunuhan itu awalnya apa? Dendam. Iya kan? Kenapa orang-orang bunuh diri? Bunuh diri awalnya dari mana? Dendam. Awas ya, kamu bisa buat begitu sama aku juga bisa seperti sama kamu. Buat dia. Iya kan? Nah, makanya dibimbing setan. Ibu ingin dibimbing setan atau dibimbing Allah? Maafkan. Ya Bu, maaf, saya juga pernah disakiti. Sama siapa? Salah satunya tadi kan, calon mertua nggak jadi, diusir Bu. Saya masih ingat, bisa melupakan? Ya enggak lah, masih ingat lah. Orang diusir, dibanting meja. Orangnya masih ada. ada. Ya, ada orang saya pernah lihat, bapaknya masih ada, tapi bapaknya sekarang udah sakit-sakitan. Ya, terus saya bilang apa? Saya maafkan. Udah saya maafkan. Ya, jadi memaafkan itu Bu, sebenarnya bagaimana agar bisa mudah? Satu, ibu ingat balasan kepada orang memaafkan, langsung Allah membalasnya dengan takwa. Dan takwa jalan dia masuk surga. Kedua, memaafkan itu sehat. Yang ketiga, memaafkan itu, dendam itu dibimbing setan, dan memaafkan itu dibimbing Allah. Udah maafin. Ya Bu, Ibu tahu ya, saya tadi cerita ya, saya anak luka pengasuhan. Saya enggak, istighfar kita ya. Saya pernah benci sama bapak. Ya, punten ya, makanya bapak-bapak hati-hati kalau sama anak laki-laki Pak. Anak laki-laki tuh, antum hati-hati sama anak laki. Anak laki-laki itu, dia jaga ibunya. Pasti Pak. Ya. Makanya kalau orang bilang anak perempuan sayang sama bapaknya. Iya, cinta pertama bapaknya. Tapi jangan coba-coba disakiti ibunya. Anak laki-lakinya meradang Pak.
Makanya saya tuh ya itu pernah nggak suka sama bapak lama. Kenapa? Karena saya nggak suka sama bapak, saya dendam. Kenapa? Bapak saya ngusir ibu saya, bapak saya mukulin, bapak gitu, ya kan? Tapi ternyata begitu saya ngaji, orang tua saya hormati, saya sayangi, akhirnya sekarang saya sayang sama bapak. Ya, bagaimana caranya? Udah memaafkan sekarang. Tapi Ustadz bisa melupakan. Gimana saya lupa, Bu? Ini mata saya, punten ya. Ini mata saya kalau ditutup. Tuh, masih ingat semua tuh kayak film. Tuh. Nah, warna dindingnya aja saya masih ingat. Tuh. Saya lari-lari, masih kecil pegang tangan bapak saya tarik-tarik. Jangan Pak, masih ingat. Masih ingat, makanya Bu punten ya, kalau Ibu marah sama bapak, jangan di depan anak. Itu Bu, rekamannya kuat. Ini anak-anak kecil-kecil ini rekamannya kuat sekali. Jangan coba-coba. Jadi kalau misalnya saya sekarang nih ya, marah sama istri saya, anak-anak saya suruh pergi dulu, saya berdua sama istri. Kunci kamarnya, udah di dua, berkamar di dua. Nggak ada di depan anak-anak mukul-mukul, banting-banting, nggak ada. Kenapa? Itu direkam sama anak-anak. Ya, hati-hati ya Bu. Dan anak itu langsung mentalnya drop. Kenapa? Dia benci sama bapaknya. Kenapa? Dendam. Ya, jadi punten ya Bu. Ibu insya Allah lebih sehat kalau ibu memaafkan. Tapi Ustadz saya nggak bisa melupakan. Emang iya. Gimana ngelupain? Bu, manusia itu dua. Kalau sakit banget sama bahagia banget pasti susah lupa, benar nggak? Iya. Ibu ada berita pernah disakitin banget, pasti masih ingat. Atau ibu ada kenangan kejadian nyenengin banget, pasti nggak bisa lupa, nggak bisa lupa, pasti ingat terus. Ya pokoknya dua itu aja, terlalu sakit sama terlalu indah, pasti ingat. Tapi kalau yang nanggung-nanggung suka bisa lupa yang mana ya gitu. Tapi kalau sakit banget, waduh pasti ingat. Jadi gimana? Memaafkan. Wal afina anin nas, ya, memaafkan manusia. Bismillah, ya.